Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, dan pagi, Pak Ardian dan Pak Andi. Ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case study antara natural gas versus biogas di UK. Juga merupakan daftar isi dari presentasi pada hari ini. Kemudian ini saya Andi ingin menjelaskan mengenai kondisi natural gas di mana di UK sendiri setiap tahunnya setidaknya membutuhkan 78 bilion kubik per feet gas per tahun, di mana sebanyak 50%-nya dihasilkan oleh UK sendiri yang diproduksi dari North Sea, kemudian sedangkan sisanya diimpor dari berbagai negara. Saya lihat di sini dari 2001 hingga 2010 kebutuhan dari gas di UK 96 billion kubik per feet, kemudian sedangkan semenjak 2011 mengalami penurunan hingga 78 billion kubik per feet. Kemudian uh, impor gas ke UK itu ada dari beberapa negara, di mana sebagian besar natural gas itu diimpor dari negara Norway, sisanya berasal dari Amerika dan juga beberapa negara Eropa lainnya seperti Denmark, Belgia, Prancis, dan yang lainnya. Kemudian berikut merupakan natural gas flow chart di UK, di mana tadi sudah dijelaskan uh, impor dan produksinya ini dalam satuan TWH. Kemudian penggunaan terbesarnya ada di domestik dan juga pembangkit listrik. Misalnya ada untuk industri air and steel, terus ada transportasi, dan juga yang lainnya. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Pak Fitras dan sekarang saya akan bahas tentang kelayakan gas alam di UK. Jadi di grafik sebelah kiri bisa dilihat ada grafik permintaan gas bumi di Inggris mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2021. Jadi menyusul ekspansi produksi gas alam pada awal 1970-an, permintaan tersebut tuh meningkat secara cepat sampai rekor tertingginya pada tahun 2004 seperti yang bisa dilihat di grafik sebesar 1,125 terawatt hour dan pada tahun 2021 yang di sebelah kanan turun hampir 25% lebih rendah dibandingkan puncaknya pada tahun 2004. Untuk tren jangka panjangnya sendiri itu didorong oleh harga dan juga perubahan efisiensi energi. Sementara untuk setiap tahunnya perubahan terutama didorong oleh suhu dan fluktuasi harga jangka pendek. Jadi bisa dilihat kalau misalkan pemerintahan gas secara keseluruhan pada tahun 2021 meningkat sebesar 5,9% jika dibandingkan dengan tahun 2020 karena ada pembatasan yang dilakukan untuk mengekang penyebaran pandemi COVID-19. Untuk permintaan domestik sendiri meningkat 4% karena suhu yang lebih dingin di awal tahun yang bertepatan dengan bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah karena pembatasan. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat grafik perdagangan gas alam dari tahun 1990 hingga tahun 2021. Produksi gas di Inggris mencapai puncaknya pada tahun 2000 dan sejak itu menurun, menjadikan Inggris itu ketergantungan kepada impor untuk memenuhi kebutuhan. Impor bersih meningkat pada tahun 2021 menjadi 480 terawatt hour karena impor meningkat dan ekspor turun dibanding tahun 2020. Prospek permintaan gas alam di Inggris itu tidak pasti dan pasti akan bergantung dengan berbagai faktor yang kompleks seperti target perubahan iklim dan juga perkembangan EBT di dunia. Sementara gas alam kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam bauran energi Inggris di masa mendatang. Ada peningkatan tekanan untuk beralih ke sumber energi terbarukan untuk memenuhi target perubahan iklim. Semakin bergantung pada impor, untuk memenuhi permintaan, impor bersih meningkat pada tahun 2021 menjadi 485 terawatt hour. Next. Baik, menggunakan nama saya Rido Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan di biogas di UK. Nah, biogas itu merupakan sumber energi yang penting di Inggris, khususnya untuk produksi listrik dan panas. Biogas itu diproduksi melalui nama itu anaerobic digesting atau anaerobik limbah organik, seperti residu pertanian, limbah makanan, dan lumpur limbah.
Nah, di Inggris itu saat ini terdapat sekitar 572 fasilitas anaerobic digestion. Nah, dalam hal pembangkit operasional, itu sekitar 80 pembangkit biogas itu berupa peternakan dan 7 pembangkit biogas dengan kapasitas gabungan sebesar 160 MWL. Selain itu, di industri air Inggris memiliki tambahan sekitar 146 instalasi biogas yang dipasang di lokasi pengolahan air limbah di seluruh negeri yang memanfaatkan sekitar 1,6 juta ton lumpur, yang mana total dari semua pembangkit biogasnya itu sebesar 1.402 MWL. Next. Nah, untuk biogas UK itu dari tahun 2000 sampai 2018, biogas itu dimasukkan ke dalam bioenergi yang mana setiap tahun itu selalu ada peningkatan untuk permintaan dari bioenergi atau total supply dari si bioenerginya itu. Untuk bioenerginya itu bisa dilihat di grafik yang kanan bahwa biogas itu semakin lama itu total dari supply si biogas itu kan semakin meningkat ya di sini. Dan itu diikuti juga dengan energi yang lainnya. Next. Baik, perkenalkan saya Sespiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi biogas di UK, di mana di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 30 tahun, grafik untuk biogas itu akan terus-menerus meningkat. Mungkin boleh di next. Jadi biogas ini adalah teknologi yang dipahami dengan baik dan pada tahun 2021 menghasilkan sekitar 3,5 TWh listrik di Inggris, di mana biogas ini dapat dibakar dalam kettle gas untuk menyediakan panas di tempat atau sebagai alternatif yang digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem gabungan panas dan tenaga, dan juga untuk menghasilkan panas dan listrik. Selain itu juga biogas dapat disebut mengalami peningkatan, di mana kotoran terutama karbon dioksida dihilangkan dari biogas untuk dibuat biometana, dan bentuk biometana ini merupakan bentuk metana yang hampir murni dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pemanas di rumah orang atau bahkan berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan rendah karbon. Kemudian di sini ada grafik ini menunjukkan penggunaan energi dari biogas di Inggris Raya meningkat secara signifikan antara tahun 2003 dan 2018. Pada tahun terakhir jumlahnya mencapai sekitar 1,27 juta metrik ton setara minyak, meningkat sebesar 150.000 metrik ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, biogas ini memiliki potensi yang signifikan di Inggris sebagai sumber energi terbarukan yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga menyediakan sumber energi yang berkelanjutan bagi negara tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan oleh saya Zafran. Di sini untuk kebutuhan dari natural gas berbanding dengan biogas. Untuk biogas sendiri bahwa dari awal di sini bisa kita lihat bahwa dari bioenergi yaitu biogas itu sudah cukup tinggi dalam demand-nya dibandingkan dengan natural gas, karena keduanya merupakan sumber energi yang andal dan mapan yang digunakan untuk berbagai aplikasi, sehingga di sini biogas dan natural gas saling mengisi, dan akhirnya pada tahun 2020 dari biogas dan natural gas ini akan terjadi penurunan karena kita saat ini sedang masuk ke dalam masa energi alternatif yang dimana nantinya mulai digunakan energi-energi transisi seperti udara, solar, dan hydro. Tapi untuk dalam bidang petrochemical di sini natural gas masih unggul dibandingkan dengan biogas dalam kebutuhannya, dikarenakan biogas tidak bisa dijadikan sebagai raw material dari petrochemical. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.